Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Altaf. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing suatu fenomena yang mungkin sering kita rasakan, akan tetapi jarang kita sadari keberadaannya, yaitu spotlight effect. Jadi sebenarnya apa sih spotlight effect itu? Fenomena psikologis yang biasa disebut spotlight effect pertama kali ditemukan pada tahun 1999 oleh dua psikolog, yaitu Thomas Gilovich dan Kenneth Savitsky. Mereka berdua meneliti bagaimana orang cenderung merasa diri mereka menjadi pusat perhatian dan mendapatkan penilaian orang lain dalam situasi sosial atau di ruang publik. Misalnya, kita melakukan suatu kesalahan kecil di depan orang lain atau di depan orang banyak, dan tiba-tiba kita merasa semua mata tertuju pada kita. Padahal sebenarnya enggak. Dampak dari spotlight effect ini bisa benar-benar bikin kita khawatir berlebihan tentang apa yang orang lain pikirkan. Kita jadi terlalu fokus pada penilaian orang lain yang akhirnya bisa menghambat kita dalam bertindak atau berbicara secara bebas dan alami. Dengan begitu, segala perlakuan atau perkataan yang ingin kita tuju menjadi tidak maksimal. Mungkin terdengar sepele, namun spotlight effect memiliki dampak yang cukup signifikan pada kehidupan sehari-hari kita. Dari cara kita bersosialisasi hingga saat harus tampil depan orang banyak. Yang pertama ada perasaan kecemasan sosial. Spotlight effect dapat memicu perasaan kecemasan sosial yang signifikan. Ketika seseorang yakin bahwa semua orang memperhatikan setiap tindakan atau kata-katanya, hal ini dapat membuat mereka merasa tertekan dan tidak nyaman dalam situasi sosial. Perasaan ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara bebas dan alami. Yang kedua ada rendahnya kesejahteraan emosional. Dampak dari spotlight effect juga dapat mencakup penurunan kesejahteraan emosional seseorang. Orang yang terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka cenderung lebih mudah merasa stres, cemas, atau bahkan depresi. Mereka mungkin merasa terlalu terbebani oleh ekspektasi sosial yang tinggi yang mereka tempatkan pada diri mereka sendiri. Dampak yang terakhir adalah banyak peluang terlewatkan. Ketika seseorang terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, hal ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk meraih peluang dan pengalaman baru. Mereka mungkin enggan mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko karena takut akan penilaian orang lain. Untuk mengatasi dampak dari spotlight effect ini, ada beberapa langkah yang dapat kalian ambil. Yang pertama, kita harus memahami bahwa semua orang punya masalah dan urusan masing-masing. Jadi, nggak semua orang selalu fokus pada apa yang akan kita lakukan atau katakan. Orang lain juga memiliki kehidupan mereka sendiri yang terkadang lebih bikin mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Yang kedua adalah kenali diri kita sendiri dengan baik. Tahu kelebihan dan kelemahan kita. Dengan begitu kita jadi lebih percaya diri dan gak terlalu peduli dengan pandangan atau perspektif orang lain mengenai diri kita sendiri. Yang ketiga adalah latihan berbicara di depan orang lain. Ya mungkinnya agak grogi, tapi semakin sering kita melakukannya, semakin terbiasa juga dan semakin hilang rasa khawatir yang kita rasakan. Selanjutnya adalah fokus pada tujuan dan nilai kita. Ingat, apa yang kita lakukan jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jadi, pastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Dan terakhir, coba deh untuk selalu berpikir positif. Banyak dari perhatian yang kita pikirkan itu sebenarnya cuma interpretasi negatif dari situasi dan pikiran kita sendiri. Jadi dengan menerapkan beberapa langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi dampak dari spotlight effect dan hidup lebih percaya diri dan tenang. Dengan berani mengambil risiko dan jangan biarkan perasaan takut akan penilaian dan perspektif orang lain menghalangi kalian untuk mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko. Dengan pengalaman baru dapat membantu kalian tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Oke, mungkin gitu aja pembahasan dari saya.
Semoga langkah-langkah dan insight yang saya berikan dapat memberikan benefit untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.